Abdullah bin Amr berkata, hal ini aku lihat jelas pada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menghentikan jalannya. Ketika beliau melewati mereka untuk kedua kalinya, mereka menghina beliau seperti sebelumnya. Hal ini aku lihat pada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati mereka untuk ketiga kalinya, dan mereka menghina beliau seperti sebelumnya, beliau berhenti kemudian berkata kepada mereka, hai orang-orang Quraisy, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian tidak mendengar bahwa aku datang kepada kalian dengan membawa kebinasaan? Abdullah bin Amr berkata, ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas amat membekas pada diri orang-orang Quraisy, hingga salah seorang dari mereka diam terpaku seolah-olah ada burung bertengger di atas kepalanya, dan hingga orang yang paling keras permusuhannya kepada beliau sebelum ini, setelah mendengar ucapan tersebut berusaha menenangkan beliau dan meminta maaf kepada beliau dengan kata-kata yang sebaik mungkin. Lah berkata, pergilah wahai Abu Al-Qasim Muhammad. Demi Allah, engkau bukan orang bodoh. Abdullah bin Amr berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, orang-orang Quraisy mengadakan pertemuan di Hajar Aswad dan aku hadir di pertemuan tersebut. Sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian yang lain, apakah kalian ingat apa yang Muhammad dapatkan dari kalian dan apa yang kalian dapatkan darinya? Namun sayang, ketika ia muncul kepada kalian dengan memperlihatkan apa yang kalian benci, kalian membiarkannya. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul ke tengah-tengah mereka. Mereka meloncat ke arah beliau seperti loncatan satu orang dan mengerumuni beliau sambil berkata, engkaukah orangnya yang berkata ini dan itu? Karena sebelum ini, beliau menghina Tuhan-Tuhan dan agama mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, aku yang berkata seperti itu. Abdullah bin Amr berkata, sungguh, aku lihat salah seorang dari orang-orang Quraisy tersebut memegang baju gamis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat yang demikian, Abu Bakar berjalan ke arah beliau dengan menangis. Abu Bakar berkata, apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena ia mengatakan Tuhanku Allah? Kemudian mereka membubarkan diri. Itulah gangguan terberat yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang pernah aku lihat. Ibnu Ishaq berkata bahwa sebagian orang dari keluarga besar Ummu Kalsum, putri Abu Bakar bahwa Ummu Kalsum berkata, pada suatu hari, Abu Bakar pulang ke rumah. Sungguh orang-orang Quraisy menarik jenggot Abu Bakar hingga rambutnya menjadi acak-acakan. Abu Bakar memang berjenggot tebal. Ibnu Hisham berkata bahwa sebagian orang berilmu berkata kepadaku bahwa cobaan terberat yang diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang Quraisy, pada suatu hari beliau keluar rumah. Beliau tidak bertemu dengan siapapun melainkan seseorang mendustakan beliau dan mengganggunya, ia orang merdeka atau budak. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya dan mengenakan selimut karena sedih atas apa yang terjadi pada beliau. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat. Hai orang yang berselimut, bangunlah kemudian berilah peringatan. Al-Mudassir, 1-2. Bab 55. Masuk Islamnya paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Mutth Alif. Ibnu Ishaq berkata bahwa seseorang dari Aslum berkata kepadaku, Abu Jal berjalan melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Safa. Lah mengganggu beliau, mencaci maki beliau, dan melampiaskan dendamnya kepada beliau karena dianggap menghina agamanya dan melecehkan urusannya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyahut sedikit pun. Ketika itu mantan budak wanita milik Abdullah bin Jutan bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah sedang berada di rumahnya mendengar apa yang dikatakan Abu Jal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usai berkata seperti itu, Abu Jal pergi dari hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah pergi ke balai pertemuan orang-orang Quraisy di samping Ka'bah kemudian duduk bersama mereka. Tidak lama kemudian, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu datang dengan menghunus pedangnya sehabis berburu, karena ia gemar berburu. Jika Hamzah pulang dari berburu, ia tidak langsung pulang ke rumah, namun terlebih dahulu tawaf di Ka'bah. Biasanya usai tawaf, jika ia berjalan melewati balai pertemuan orang-orang Quraisy, pasti ia berhenti untuk mengucapkan salam, dan ngobrol dengan mereka. Hamzah adalah anak muda yang disegani di kalangan orang-orang Quraisy dan pantang dihina. Ketika ia berjalan melewati mantan budak wanita tersebut dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya, mantan budak wanita tersebut berkata kepadanya, wahai Abu Umarah, seandainya saja engkau tadi melihat apa yang diperbuat Abu Al-Hakam bin Hisham terhadap keponakanmu, Muhammad. Abu Jal melihat beliau di Safa, kemudian ia mengganggunya, mencaci makinya, dan melakukan hal-hal yang tidak beliau sukai. Setelah itu, ia pergi dan Muhammad tidak menyahut omongannya sedikit pun. Hamzah bin Abdul Muthalib marah karena Allah ingin memuliakannya.
Ia pergi mencari Abu Jal tanpa menggubris orang-orang lain. Ia berjanji, jika bertemu dengannya akan dihajarnya. Ketika Hamzah masuk masjid, ia melihat Abu Jal sedang duduk bersama orang-orang Quraisy, kemudian ia berjalan ke arahnya. Ketika ia sudah berada di depannya, ia mengangkat pedangnya kemudian menghajar Abu Jal hingga mengalami luka parah. Ia berkata, apakah engkau mencaci maki keponakanku, padahal aku seagama dengannya, dan aku berkata seperti yang ia katakan. Silakan balas, jika engkau sanggup. Beberapa orang dari Bani Makhzum mendekat kepada Hamzah untuk menolong Abu Jal, namun Abu Jal berkata, biarkan Abu Umarah, Hamzah. Demi Allah, aku telah menghina keponakannya dengan penghinaan yang buruk. Hamzah radhiyallahu anhu pun resmi masuk Islam, dan mengikuti ucapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Hamzah masuk Islam, orang-orang Quraisy sadar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah kuat, terjaga, dan Hamzah pasti melindunginya. Oleh karena itu, mereka mengurangi sebagian gangguan mereka terhadap beliau. 0000 Bab 56 Utbah bernegosiasi dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Usulan Utbah untuk bernegosiasi dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq berkata bahwa Yazid bin Ziyad berkata kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab bin Al-Qurazi yang berkata bahwa aku pernah diberitahu bahwa Utbah bin Rabi'ah sang tokoh berkata ketika ia sedang duduk di tempat Da'aran Natwah, balai pertemuan orang-orang Quraisy, dan ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk sendiri di masjid, hai orang-orang Quraisy, bagaimana kalau aku pergi kepada Muhammad kemudian berbicara dengannya dan mengajukan tawaran-tawaran? Siapa tahu ia menerima sebagiannya kemudian kita berikan apa yang diminta selanjutnya ia akan menghentikan aktivitasnya. Itu terjadi ketika Hamzah bin Abdul Muthalib telah masuk Islam, dan mereka melihat sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam semakin banyak. Orang-orang Quraisy berkata, ya, wahai Abu Al-Walid, pergilah dan bicaralah dengannya. Tawaran Utbah dan penolakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Utbah pergi ke tempat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan duduk di dekat beliau. Ia berkata, hai keponakanku, sesungguhnya engkau bagian dari kami sebagaimana yang telah engkau ketahui. Engkau mempunyai kehormatan di keluarga dan keluhuran nasab. Sungguh, engkau telah membawa perkara besar kepada kaummu. Engkau memecah belah persatuan mereka, menjelek-jelekkan mimpi-mimpi mereka, mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka dan agama mereka, dan mengkafirkan orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Dengarkan perkataanku, sebab aku mengajukan beberapa tawaran yang bisa engkau pikirkan dan mudah-mudahan engkau menerima sebagian tawaran-tawaran tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Utbah, katakan, wahai Abu Al-Walid, aku pasti dengar perkataanmu. Utbah berkata, keponakanku, jika dengan apa yang engkau bawa ini, engkau menginginkan harta, kami akan mengumpulkan seluruh harta kami agar engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Jika engkau menginginkan kehormatan, kami mengangkaimu sebagai pemimpin dan kami tidak memutuskan persoalan tanpa denganmu. Jika engkau menginginkan kekuasaan, engkau kami angkat sebagai raja. Jika yang datang kepadamu adalah sebangsa jin yang tidak mampu engkau usir, kita mencarikan dokter untukmu dan mengeluarkan harta kami hingga engkau sembuh darinya, karena boleh jadi jin mengalahkan orang yang dimasukinya hingga ia sembuh darinya atau seperti dikatakan Utbah. Ketika Utbah selesai bicara, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, apakah engkau sudah selesai bicara, wahai Abu Al-Walid? Utbah menjawab, ya, sudah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, kalau begitu, dengar apa yang akan aku katakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui. Yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan, yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya dan di telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Fussilat, 1-5. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membacakan kelanjutan ayat-ayat di atas. Sedang Utbah, setiap kali ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat kepadanya, ia diam mendengarkannya dengan serius sambil bersandar dengan kedua tangannya yang ia letakkan di belakang punggungnya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai pada ayat sajdah, beliau sujud, kemudian beliau bersabda, hai Utbah, engkau telah mendengarkan apa yang baru saja engkau dengar. Sekarang, terserah kepadamu tentang apa yang baru engkau dengar tadi. Utbah menemui sahabat-sahabatnya. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu, Utbah pulang menemui sahabat-sahabatnya. Sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian yang lain, kami bersumpah dengan asma Allah, sungguh, Abu Al-Walid datang ke tempat kalian dengan wajah yang berbeda dengan wajah ketika ia berangkat.
Ketika Utbah telah duduk, mereka berkata kepadanya, "Apa yang ada di belakangmu, wahai Abu Al-Walid?" Utbah menjawab, "Demi Allah, sungguh aku baru saja mendengar perkataan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Demi Allah, perkataan tersebut bukan syair, bukan sihir, bukan dukun. Hai orang-orang Quraisy, taatlah kepadaku, serahkan persoalan Quraisy kepadaku, dan biarkan orang tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang ia bawa, dan tinggalkan dia. Demi Allah, ucapannya yang aku dengar tadi pada suatu saat akan menjadi berita besar. Jika saja ucapannya tersebut dimiliki orang-orang Arab, sungguh mereka sudah merasa cukup dengannya tanpa kalian. Jika ia berhasil mengalahkan semua orang-orang Arab, maka kekuasaannya ialah kekuasaan kalian, dan kejayaannya adalah kejayaan kalian, kemudian kalian menjadi manusia yang paling berbahagia dengannya." Mereka berkata, "Demi Allah, dia telah menyihirmu dengan mulutnya." Utbah berkata, "Ini pendapatku tentang dia. Oleh karena itu, kerjakan apa saja yang kalian inginkan." Orang-orang Quraisy mencoba menarik kaum muslimin dengan teror dan rayuan. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu, Islam menyebar luas di Makkah di kalangan orang laki-laki dan wanita-wanita di kabilah-kabilah Quraisy. Orang-orang Quraisy menahan siapa saja yang mampu mereka tahan dan menyiksa siapa saja yang mampu mereka siksa. Tokoh-tokoh Quraisy bernegosiasi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata, kemudian tokoh-tokoh Quraisy dari setiap kabilah, seperti disampaikan kepadaku oleh sebagian orang berilmu dari Said bin Jubair dan dari Ikrimah, mantan budak Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, An-Nadr bin Al-Harts bin Kildah saudara Bani Abduda'ar, Abu Al-Bahturi bin Hisyam, Al-Aswad bin Al-Muthalib bin Asad, Zamah bin Al-Aswad, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jal bin Hisyam, semoga dikutuk Allah. Abdullah bin Abu Umayyah, Al-Ash bin Wa'il, Nubai, Munabi keduanya anak Al-Hajjaj Umayyah bin Halaf, dan iain lain mengadakan pertemuan setelah matahari terbenam di samping Ka'bah. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Pergilah salah seorang dari kalian kepada Muhammad kemudian bicaralah dengannya, dan berdebatlah dengannya hingga kalian bisa mengajukan alasan-alasan kepadanya." Mereka mengutus seseorang dengan membawa pesan untuk disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Sesungguhnya kaummu sedang berkumpul membahas perihal dirimu. Mereka ingin bicara denganmu. Oleh karena itu, datanglah engkau ke tempat mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka dengan tergopoh-gopoh, karena ia menduga bahwa ada perubahan positif pada mereka. Beliau menaruh perhatian sangat besar kepada mereka, mengharapkan mereka mendapatkan petunjuk, dan sedih atas kerusakan mereka. Ketika beliau telah duduk bersama mereka, maka salah seorang berkata kepada beliau, "Hai Muhammad, sungguh kami telah mengirim orang untuk berbicara denganmu. Demi Allah, kita belum pernah melihat ada seseorang dari Arab yang lancang kepada kaumnya melebihi kelancanganmu kepada kaummu. Sungguh, engkau telah menghina nenek moyang. Engkau mencela agama dan melecehkan Tuhan-Tuhan. Engkau membodoh-bodohkan mimpi-mimpi dan memecah belah persatuan. Tidak ada hal yang jelek, melainkan engkau bawa dalam kaitan hubunganmu dengan kami, atau seperti yang mereka katakan. Jika dengan pembicaraan ini semua, engkau menginginkan kekayaan, kami akan mengumpulkan seluruh kekayaan kami hingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Jika dengan pembicaraan ini semua, engkau menginginkan kehormatan, maka kami menjadikan engkau sebagai pemimpin kami. Jika engkau menginginkan menjadi raja, kami mengangkatmu sebagai raja kami. Jika apa yang engkau alami adalah karena faktor jin yang tidak mampu engkau usir, kami akan mengeluarkan seluruh kekayaan kami sebagai biaya untuk mencari dokter hingga engkau sembuh darinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Apa yang kalian katakan tentang aku? Apa yang aku bawa kepada kalian tidak dengan maksud ingin mendapatkan kekayaan dari kalian, atau kehormatan di mata kalian, atau kekuasaan atas kalian. Namun Allah mengutusku kepada kalian sebagai Rasul, menurunkan Alkitab kepadaku, dan memerintahkanku menjadi pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan bagi kalian. Aku sampaikan pesan-pesan Tuhanku kepada kalian dan memberi nasihat kepada kalian. Jika kalian menerima apa yang aku bawa, itulah keberuntungan kalian di dunia dan akhirat. Jika kalian menolaknya, aku bersabar terhadap perintah Allah hingga Dia memutuskan persoalan di antara kita, atau seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Tokoh-tokoh Quraisy berkata, "Hai Muhammad, jika engkau tidak menerima satu tawaran pun yang telah kami ajukan kepadamu, ketahuilah, bahwa tidak ada seorang pun yang lebih sempit daerahnya, dan lebih sedikit persediaan airnya, dan lebih keras kehidupannya dari kami.
Oleh karena itu, berdoalah kepada Tuhanmu yang mengutusmu dengan membawa apa yang engkau bawa ini agar dia menggoncang gunung-gunung yang terasa sempit bagi kami, meluaskan daerah kami, mengalirkan sungai-sungai seperti sungai Syam dan Irak untuk kami di dalamnya, membangkitkan nenek moyang kita, dan pastikan bahwa di antara nenek moyang yang dibangkitkan untuk kita adalah Qusay bin Kilab, karena ia orang tua yang benar. Kemudian kita bertanya kepadanya apa yang engkau katakan, benar atau salah. Jika nenek moyang kita membenarkanmu dan engkau mengerjakan apa yang kami pintakan kepadamu, maka kami membenarkanmu, mengakui kedudukanmu di sisi Allah, dan bahwa Allah mengutusmu sebagai Rasul seperti yang engkau katakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Aku diutus kepada kalian tidak untuk seperti itu. Sesungguhnya Allah mengutusku kepada kalian dengan membawa apa yang aku bawa. Sungguh, apa yang telah diutus kepadaku telah aku sampaikan kepada kalian. Jika kalian menerimanya, itulah keberuntungan kalian di dunia dan akhirat. Jika kalian menolaknya, aku bersabar dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala hingga Dia memutuskan persoalan di antara kita." Mereka berkata, "Jika engkau tidak mau mengerjakan permintaan kami, maka bangunlah untuk dirimu. Mintalah Tuhanmu mengutus malaikat bersamamu yang membenarkan apa yang engkau katakan dan meminta pendapat kami tentang dirimu. Mintalah Tuhanmu memberikan untukmu taman-taman, istana-istana, dan kekayaan dan emas dan perak hingga engkau menjadi kaya dengannya, karena engkau berada di pasar seperti halnya kami dan mencari kehidupan seperti kami. Ini semua agar kami mengetahui kelebihanmu dan kedudukanmu di sisi Tuhanmu jika engkau betul-betul seorang rasul seperti pengakuanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Aku tidak akan melakukan itu semua, dan aku tidak akan meminta itu semua kepada Tuhanku, serta aku tidak diutus kepada kalian dengan itu semua. Namun Allah mengutusku sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan atau seperti yang beliau sabdakan. Jika kalian menerima apa yang aku bawa, itulah keberuntungan kalian di dunia dan akhirat. Jika kalian menolaknya, aku bersabar dalam menjalankan perintah Allah hingga Allah memutuskan persoalan di antara kita." Tokoh-tokoh Quraisy berkata, "Kalau tidak begitu, jatuhkan untuk kami gumpalan dari langit karena engkau mengatakan bahwa jika Allah berkehendak, Dia pasti melakukannya. Sungguh, kita tidak beriman kepadamu jika engkau tidak melakukannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Jika itu dikehendaki Allah pada kalian, pasti Dia melakukannya." Tokoh-tokoh Quraisy berkata, "Hai Muhammad, apakah Tuhanmu mengetahui bahwa kami akan duduk denganmu? Kami menanyakan ini semua kepadamu, dan meminta ini semua kepadamu, kemudian Dia datang kepadamu untuk mengajarimu sesuatu yang bisa engkau jadikan sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan kami dan Dia menjelaskan kepadamu tentang apa yang akan Dia kerjakan terhadap kami jika tidak menerima apa yang engkau bawa. Sungguh, kami telah mendapat informasi bahwa engkau diajari seseorang dari Yamamah yang bernama Ar-Rahman. Demi Allah, kami tidak beriman kepada Ar-Rahman. Hai Muhammad, kami telah mengajukan banyak hai kepadamu. Demi Allah, kami tidak membiarkanmu dan apa yang engkau sampaikan kepada kami hingga kami berhasil membinasakanmu atau engkau yang membinasakan kami." Salah seorang dari tokoh-tokoh Quraisy berkata, "Kami menyembah para malaikat, karena mereka adalah anak-anak wanita Allah." Salah seorang dari mereka berkata, "Kami tidak beriman kepadamu hingga engkau bisa mendatangkan Allah dan para malaikat berhadapan-hadapan dengan kami." Ketika mereka usai berkata seperti itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdiri dan diikuti Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum yang tidak lain adalah saudara misannya, dan suami Atikah binti Abdul Muthalib. Abdullah bin Abu Umayyah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, kaummu telah mengajukan banyak tawaran kepadamu, namun semua tawaran mereka engkau tolak. Mereka memintamu memberi hal-hal agar dengan yang demikian mereka mengetahui kedudukanmu di sisi Allah seperti pengakuanmu, membenarkanmu, dan mengikutimu, namun engkau tidak mengabulkannya. Mereka memintamu mengambil sesuatu untuk dirimu sehingga dengan sesuatu tersebut, mereka mengetahui kelebihanmu atas mereka dan kedudukanmu di sisi Allah, namun engkau tidak mengabulkannya. Mereka meminta percepatan siksa yang engkau ancamkan kepada mereka, namun engkau juga tidak mengabulkannya atau seperti dikatakan Abdullah bin Abu Umayyah. Demi Allah, sampai kapanpun aku tidak beriman kepadamu hingga engkau membangun tangga ke langit, kemudian engkau naik ke langit melalui tangga tersebut dan aku melihatmu tiba di sana, setelah itu engkau mengambil 4 malaikat yang memberi kesaksian untukmu bahwa apa yang engkau katakan memang benar. Demi Allah, jika engkau tidak mau melakukannya, jangan berharap aku membenarkanmu." Kemudian Abdullah bin Abu Umayyah berpaling dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sendiri pulang kepada keluarganya dengan perasaan sedih, dan berduka karena tidak tercapainya keinginan beliau pada mereka ketika mendakwahi mereka, dan karena melihat mereka menjauh dari beliau. Abu Jal mengintimidasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ibnu Ishaq berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk meninggalkan mereka, Abu Jal semoga Allah mengutuknya, berkata, "Hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad seperti kalian lihat tidak mau berhenti dari mencela agama kita, melecehkan nenek moyang kita, membodoh-bodohkan mimpi-mimpi kita, dan menghina Tuhan-Tuhan kita. Sungguh, aku berjanji kepada Allah, besok pagi aku akan memukulnya dengan batu sebesar mungkin yang bisa aku angkat atau seperti yang ia katakan. Jika ia sujud dalam salatnya, aku pukul kepalanya dengan pukulan mematikan. Jika itu terjadi, maka serahkan aku atau lindungi aku." Setelah itu, Bani Abdu Manaf bebas bertindak semaunya. Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak menyerahkanmu selama-lamanya. Laksanakan apa yang engkau inginkan." Abu Jal berniat membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata, keesokan harinya, Abu Jal mengambil batu seperti yang diinginkan, kemudian duduk menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat seperti hari-hari biasanya. Di Makkah, kiblat beliau menghadap ke Syam. Jika beliau salat di antara tiang Yamani dan Hajar Aswad, dan menjadikan Ka'bah di antara beliau dengan Syam. Kemudian beliau berdiri melakukan salat. Orang-orang Quraisy pun berdatangan di ruang pertemuan mereka untuk melihat apa yang akan dilakukan Abu Jal terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sujud, Abu Jal mengangkat batu dan berjalan menuju tempat beliau. Ketika ia berdekatan dengan beliau, ia malah lari dalam keadaan kalah, wajah berubah, takut, dan kedua tangannya tidak kuasa memegang batu tersebut hingga akhirnya batu tersebut jatuh dari tangannya. Orang-orang Quraisy berdiri menemui Abu Jal, dan berkata kepadanya, "Apa yang terjadi denganmu wahai Abu Jal?" Abu Jal berkata, "Aku berjalan kepada Muhammad untuk melakukan apa yang aku katakan kepada kalian tadi malam. Ketika aku berdekatan dengannya, tiba-tiba muncullah unta. Demi Allah, aku belum pernah melihat kepala unta, pangkal lehernya, dan taringnya seperti unta tersebut. Aku takut unta tersebut menelanku." Ibnu Ishaq berkata, ada yang mengatakan kepadaku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah malaikat Jibril." Jika Abu Jal tetap mendekat, pasti ia mengambilnya. An-Nadr bin Al-Harits menasihati orang-orang Quraisy. Ibnu Ishaq berkata, ketika Abu Jal berkata seperti itu, maka berdirilah An-Nadr bin Al-Harits bin Qaladah bin Abdu Manaf bin Abdu Da'ar bin Qusay kemudian berkata, "Hai orang-orang Quraisy, demi Allah, sungguh telah datang kepada kalian sesuatu yang tidak bisa kalian balas. Sungguh sebelum ini Muhammad di mata kalian adalah anak ingusan, orang yang paling diterima di sisi kalian, orang yang paling benar ucapannya, dan orang yang paling besar kejujurannya. Hingga ketika kalian lihat dia mulai berkumis dan dia datang kepada kalian dengan ajaran yang dibawanya, maka kalian menuduhnya sebagai penyihir. Tidak, demi Allah, ia bukan penyihir, karena kita telah mengetahui penyihir, sihirnya dan tali temali mereka. Kalian menuduhnya sebagai dukun. Tidak, demi Allah, ia bukan seorang dukun, karena kita sudah hafal betul dukun dan mendengar mantra mereka. Kalian menuduhnya sebagai seorang penyair. Tidak, demi Allah, ia bukan penyair, karena kita sudah mengetahui syair, dan mendengar jenis-jenisnya. Kalian menuduhnya orang gila. Tidak, demi Allah, ia bukan orang gila, karena kita sudah pernah melihat orang gila, tangisannya, keraguan-raguannya, dan kekacauan pikirannya. Hai orang-orang Quraisy, pikirkan persoalan kalian ini dengan cermat, karena demi Allah, persoalan besar telah terjadi pada kalian." An-Nadr bin Al-Harits termasuk setan-setan Quraisy, orang yang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan membuka permusuhan dengan beliau. Telah pernah pergi ke Al-Ghirah dan di sana ia belajar cerita-cerita tentang raja-raja Persia, kisah-kisah tentang Rustum, dan Isfandiar. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di satu tempat untuk mengajak kaumnya ingat kepada Allah, mengingatkan mereka tentang hukuman Allah yang diterima orang-orang sebelum mereka, dan beliau beranjak dari tempat tersebut, maka An-Nadr bin Al-Harits duduk di tempat yang sama, kemudian berkata, "Demi Allah, wahai orang-orang Quraisy, aku lebih bagus ucapannya daripada Muhammad. Sekarang kalian kemarilah, niscaya aku katakan kepada kalian perkataan yang jauh lebih bagus daripada perkataan Muhammad." Kemudian An-Nadr bin Al-Harits bercerita kepada mereka kisah-kisah tentang raja-raja Persia, Rustum, dan Isfandiar. Telah berkata, dengan apa Muhammad lebih bagus ucapannya daripada saya? Ibnu Hisham berkata, An-Nadr bin Al-Harits inilah, seperti disampaikan kepadaku orang yang berkata, aku akan menurunkan ayat seperti yang diturunkan Allah. Ibnu Ishaq berkata, seperti disampaikan kepadaku bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Al-Quran menurunkan 8 ayat tentang An-Nadr bin Al-Harits. Yaitu firman Allah Ta'ala. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongeng orang-orang yang dahulu. Al-Mutaffifin, 13. Dan semua ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata Al-Asatir, dongeng orang-orang terdahulu, dalam Al-Quran. Orang-orang Quraisy bertanya kepada rahib-rahib Madinah.
Ibnu Ishaq berkata, usai An-Nadr bin Al-Harits berkata seperti itu, orang-orang Quraisy mengirimkannya bersama Uqbah bin Abu Mu'aid kepada rahib-rahib Madinah. Orang-orang Quraisy berkata kepada keduanya, bertanyalah kalian berdua kepada rahib-rahib Yahudi tentang Muhammad, ceritakan sifat-sifatnya, dan jelaskan ucapannya kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali diberi kitab mempunyai pengetahuan tentang para nabi yang tidak kita ketahui. An-Nadr bin Al-Harits dan Uqbah bin Abu Mu'aid berangkat ke Madinah. Tiba di sana, keduanya bertanya kepada rahib-rahib Yahudi tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sembari menjelaskan sifat-sifat dan sebagian ucapan beliau kepada mereka. Keduanya berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian mempunyai kitab Taurat, dan kami datang kepada kalian untuk bertanya tentang sahabat kami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usulan orang-orang Yahudi. Ibnu Ishaq berkata, rahib-rahib Yahudi berkata kepada kedua utusan Quraisy, tanyakan 3 hal kepada sahabatmu. Jika ia mampu menjawab ketiga hal tersebut, ia seorang nabi yang diutus. Jika ia tidak bisa menjawabnya, maka ia berkata bohong dan kalian bebas mengeluarkan pendapat kalian tentang dia. Tanyakan kepadanya perihal pemuda-pemuda yang meninggal pada periode pertama dan bagaimana informasi tentang mereka. Karena mereka mempunyai informasi yang menarik. Kemudian tanyakan kepadanya perihal seorang pengembara yang menjelajahi timur dan barat, bagaimana kisahnya. Kemudian tanyakan kepadanya perihal roh, apakah roh itu? Jika sahabatmu bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut, ia seorang nabi dan kalian harus mengikutinya. Jika ia tidak bisa menjawabnya, berarti ia berkata bohong dan silakan kerjakan apa yang kalian inginkan terhadap dia. Orang-orang Quraisy bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata, kemudian An-Nadr bin Al-Harits dan Uqbah bin Abu Mu'aid bin Abu Amr bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qusay pulang ke Makkah. Ketika keduanya bertemu kembali dengan orang-orang Quraisy, keduanya berkata kepada mereka, hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kami datang kepada kalian dengan membawa kata pamungkas persoalan kita dengan Muhammad. Rahib-rahib Yahudi menyuruh kita menanyakan 3 hal kepada Muhammad. Jika ia bisa menjawabnya, ia betul-betul seorang nabi. Jika ia tidak bisa menjawabnya, ia berkata bohong dan kalian bebas mengeluarkan pendapat kalian terhadapnya. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada beliau, hai Muhammad, terangkan kepada kami tentang anak-anak muda yang meninggal dunia pada periode pertama, karena mereka mempunyai kisah yang menarik, kisah seorang pengembara yang menjelajahi dunia timur dan barat, dan juga tentang roh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua pertanyaan kalian aku jawab besok pagi. Beliau mengatakan begitu tanpa mengatakan insya Allah. Setelah itu, mereka berpaling dari hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut banyak orang, selama 15 malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan wahyu dan malaikat Jibril tidak datang kepada beliau, hingga membuat gusar penduduk Makkah. Mereka berkata, Muhammad menjanjikan memberi jawaban atas pertanyaan kita besok pagi, dan waktu sudah berjalan 15 malam, namun ia tidak memberi jawaban atas pertanyaan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih sekali, karena wahyu terputus dari beliau. Beliau terpukul dengan komentar orang-orang Quraisy terhadap dirinya. Kemudian malaikat Jibril datang kepada beliau dari Allah Azza wa Jalla dengan membawa surat Al-Kahfi. Dalam surat tersebut, Allah mengecam kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas mereka, menjelaskan kepada beliau informasi seputar pertanyaan mereka, perihal pemuda-pemuda yang mereka maksud, sang pengembara, dan permasalahan roh. Jawaban atas pertanyaan orang-orang Quraisy. Ibnu Ishaq berkata, dikatakan kepadaku bahwa ketika malaikat Jibril datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh engkau meninggalkanku wahai Jibril, hingga aku berburuk sangka kepadamu. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah kami, Jibril turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu, kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Maryam, 64. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengawali surat tersebut dengan memuji dirinya dan menjelaskan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka mengingkarinya. Allah Ta'ala berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, Al-Kahfi, 1. Maksudnya, Muhammad, engkau adalah Rasul dariku, dan sebagai jawaban atas pertanyaan mereka tentang kenabianmu. Dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus. Al-Kahfi, 1-2. Maksudnya, Al-Quran itu lurus dan tidak ada hal-hal yang kontradiktif di dalamnya. Untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah. Al-Kahfi, 2. Maksudnya, untuk memperingatkan tentang siksaan Allah di dunia dan siksa pedih di akhirat dari sisi Tuhanmu yang mengutusmu sebagai Rasul.
Dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal solih, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya. Al-Kahfi 2-3. Yaitu negeri abadi yang mereka tidak mati di dalamnya. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang membenarkan apa yang engkau bawa yang didustakan orang-orang selain mereka, dan mereka mengerjakan amal-amal perbuatan yang diperintahkan kepada mereka. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak, Al-Kahfi 4. Yaitu orang-orang Quraisy yang berkata, sesungguhnya kita menyembah para malaikat, karena mereka adalah anak-anak wanita Allah. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka, Al-Kahfi 5. Yaitu orang-orang Quraisy yang tidak menyetujui sikap meninggalkan nenek moyang dan menghina agama mereka, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Al-Kahfi 5. Yaitu ucapan mereka, sesungguhnya para malaikat adalah anak-anak wanita Allah, mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu? Al-Kahfi 5-6. Maksudnya, barangkali kamu akan membunuh dirimu, hai Muhammad. Karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Al-Kahfi 6. Maksudnya, kesedihan karena tidak tercapainya keinginan beliau pada mereka. Jangan lakukan hal itu. Ibnu Hisham berkata, maksud dari ayat Bahyun nafsaka ialah membinasakan dirimu seperti disampaikan kepadaku oleh Abu Ubadai. Zu'ar-Ramah berkata, duhai orang yang membinasakan dirinya karena sesuatu yang dijauhkan oleh takdir dari kedua tangannya, jamaknya ialah Bahyuna atau Baha'ah. Orang-orang Arab berkata, Qad bahatu lahu nusi wa nafsu. Maksudnya, aku memberikan nasihatku dan diriku kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ibnu Ishaq berkata, Allah Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Al-Kahfi 7. Firman Allah, Ayyuhum ahsanu amajan, maksudnya, siapa di antara mereka yang paling mentaati perintahku, dan paling banyak ketaatannya kepadaku. Allah Ta'ala juga berfirman, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Al-Kahfi 8. Firman Allah Ta'ala, Sa'idan, artinya bumi. Maksudnya, sesungguhnya apa saja yang ada di atas bumi pasti musnah dan hilang, dan bahwa tempat kembali adalah kepadaku, kemudian aku membalas semua orang sesuai dengan amal perbuatannya. Oleh karena itu, engkau, wahai Muhammad, jangan berduka dan bersedih hati atas apa yang engkau dengar dan atas apa yang engkau lihat. Ibnu Hisham berkata, Esh Sa'idu artinya bumi dan jamaknya Esh Su'udu. Arti lain Esh, Sa'idu ya, jalan. Disebutkan dalam hadits. Janganlah kalian duduk di jalan-jalan.